Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulmarsal SPD di mata pelajaran sosiologi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis nilai sosial, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu nilai sosial itu. Baiklah, adapun jenis yang pertama yaitu nilai material. Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Artinya apa? Ketika tubuh kita ini membutuhkan apapun yang ada di lingkungan, itu akan menjadi bagian dari material. Contohnya, makanan. Tubuh kita butuh makan, butuh nutrisi untuk bisa tubuh kita ini selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari. Tetapi, kapan nilai materialnya akan muncul? Nilai ini akan muncul ketika jenis banyaknya makanan yang ada itu. Di antara semua jenis makanan yang ada itu, nanti makanan itu akan menimbulkan sesuatu hal yang bersifat abstrak pada pikir manusia. Ada makanan nanti ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang enak dan ada yang tidak enak. Kita contohkan pada gambar ini ada satu makanan khas Jambi, yaitu makanan tempoyak yang terbuat dari duren dan ikan patin. Nah, bicara masalah makanan ini, apakah semua masyarakat Jambi suka dengan makanan ini? Belum tentu ya. Nanti ada yang suka dan ada tidak suka. Nah, ketika ada yang suka dan ada yang tidak suka, maka disitulah akan tertitip nilai material. Begitu juga dengan baju untuk kita butuhkan di tubuh kita. Baju ini kita butuhkan ya untuk melindungi kulit dan tubuh kita dari pengaruh cuaca di luar. Nah, apakah semua orang suka dengan satu jenis baju? Tidak ya. Banyak ragam jenis warna baju, model, pilihan dan lain-lainnya ya. Dan itu belum tentu semua orang suka dengan satu model. Pasti ada yang suka dengan baju Anda dan yang tidak suka. Misalnya ketika Anda beli baju di pasar, lalu ketika Anda bawa pulang di rumah ternyata orang tua Anda bilang, oh bajunya kurang bagus, saya tidak suka. Sementara Anda baju itu sudah sangat Anda sukai sekali. Nah, ketika itulah terjadi nilai material. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital merupakan sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitasnya. Artinya apa ya? Manusia dalam beraktivitas sehari-hari pasti butuh alat-alat teknologi atau benda-benda lain ya untuk menunjang aktivitas kita itu. Nah, kapan benda-benda itu menjadi alat vital? Tergantung kebutuhan Anda. Kita contohkan misalnya handphone bagi seorang pelajar di masa pandemi. Dulu sebelum pandemi, handphone sering menjadi masalah di sekolah karena banyak sekolah membuat aturan tidak boleh membawa handphone ke sekolah, sehingga sering terjadi konflik. Tapi sekarang di masa pandemi di mana siswa belajar di rumah, handphone malah sekarang menjadi hal yang sangat vital karena siswa akan terputus komunikasi dengan sekolah apabila dia tidak mempunyai handphone yang terkoneksi dengan internet. Artinya apa? Handphone sekarang tidak bisa lagi dibatasi dan itu menjadi hal yang sangat vital bagi siswa. Dan di gambar yang kedua ada seorang pekerja tambal ban. Nah, nilai vital apa yang dibutuhkan oleh seorang tambal ban? Ya mungkin kompresor, alat-alat untuk pembuka ban, alat tambal bannya, alat press untuk tambal bannya, itu sangat vital, sangat penting bagi seorang pekerja sebagai bengkel tambal ban. Nah, apabila dibandingkan kita sebagai seorang petani atau perkebun sawit, kira-kira kita butuh alat-alat itu? Jawabannya pasti tidak. Artinya apa? Alat-alat yang saya sebutkan tadi tidak vital bagi seorang perkebun sawit, tetapi akan vital bagi seorang yang bekerja sebagai profesi bengkel tambal ban. Baiklah, yang kedua nilai kerohanian. Nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nah, jadi batin kita itu juga butuh nilai. Ketika kita bicara batin, berarti di mana Anda rasakan? Ya, mungkin dari kepuasan dari hati Anda. Dan nilai kerohanian itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran nilai yang bersumber dari akal manusia dan dibuktikan dengan fakta. Maksudnya apa ya? Nilai kebenaran ini nilai-nilai yang ketika Anda bicara tentang sesuatu hal dan apa yang Anda bicarakan itu bisa diterima oleh akal sehat manusia dan bisa Anda buktikan keberadaannya, itu sudah menjadi nilai kebenaran.
kita contohkan, misalnya Anda baru pulang jalan-jalan dari Bali. Ketika Anda sampai di rumah, Anda ceritakan ketika Anda mandi di pantai di Bali dan Anda tidak sengaja terminum sedikit air pantai di Bali. Lalu Anda sampaikan ternyata air pantai Bali rasanya juga asin. Nah, orang percaya, pasti percaya. Kenapa? Karena apa yang Anda bicarakan itu bisa diterima oleh akal sehat. Tetapi kalau Anda misalnya jalan-jalan ke Bali, pulangnya Anda tetelan minum air pantainya, sampai rumah Anda bilang, oh ternyata air pantai di Bali rasanya manis kayak air teh. Nah, orang nanti akan tidak percaya dan menganggap bahwasanya Anda itu orang yang tidak waras atau orang gila. Artinya apa nilai kebenaran ini ketika Anda bicara sesuatu hal, apabila Anda bicarakan itu bisa terima oleh akal sehat sesuai fakta, dan itu akan dianggap benar oleh orang lain. Yang kedua, nilai keindahan. Nilai keindahan bersumber pada rasa keindahan atau estetis. Nah, nilai keindahan ini biasanya yang bisa melihatnya itu yaitu panca indera bagian mata. Misalnya ada nih lukisan pertama, ada lukisan yang hanya berupa coretan-coretan nih. Tetapi kenyataannya lukisan coret-coret ini harganya mahal. Kenapa? Karena rupanya lukisan berupa coret-coret ini merupakan lukisan sangat berharga, bernilai bagi orang-orang tertentu sehingga harganya mahal. Dan yang kedua ada lukisan juga, lukisan orang yang lagi sedang memetik kembang mungkin. Dan bagi orang yang lukisan coret-coret ini mungkin bagi dia nih lukisan yang kedua ini biasa saja, tidak ada nilainya. Sementara bagi orang yang suka dengan lukisan orang yang lagi metik kembang ini merupakan lukisan yang sangat berharga. Artinya apa? Antara gambar satu dan gambar dua, nilai keindahannya berbeda oleh orang-orang tertentu. Nah, termasuk mungkin di rumah Anda juga memiliki beberapa lukisan atau beberapa bunga yang bagian orang tertentu bunga itu bagus, ya bagi orang lain biasa saja. Selanjutnya nilai kebaikan atau nilai moral. Nilai kebaikan ini bersumber pada kodrat manusia. Artinya apa? Ketika seseorang terlahir di dunia, Tuhan Yang Maha Esa telah menitipkan nilai-nilai kebaikan. Jadi artinya apa? Semua orang itu terlahir dengan baik, ya, nilai-nilainya, moralnya baik. Tidak ada orang dari awal lahir dia udah jahat. Kenapa seseorang tersebut menjadi moralnya jadi buruk? Yaitu pengaruh lingkungan. Nah, artinya apa ya? Jadi setiap orang tuh ada ya sisi kebaikannya itu ada. Misalnya ketika terjadi kebakaran pada sebuah daerah, lalu Anda sebagai pelajar apa yang Anda lakukan? Ya pasti Anda akan rasa empati, lalu Anda coba memikirkan bagaimana cara untuk meringankan sedikit korban bencana kebakaran. Mungkin Anda lakukan sumbangan ya, atau memberikan sedikit bantuan berupa beras, uang, atau pakaian yang layak pakai ya. Artinya apa? Nilai-nilai kebaikan itu ada pada setiap orang. Nah, ketika kita tidak melakukan itu, ya kita mungkin akan dicap oleh orang yang tidak baik. Ya. Lanjut, nilai religius. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Nilai ini merupakan nilai Tuhan yang tertinggi dan mutlak. Nah, artinya apa? Nilai religius ini merupakan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang sesuai dengan kepercayaannya atau sesuai dengan agamanya. Nah, ketika kita menganut agama tertentu, akan timbullah nanti nilai-nilai, oh di agama ini bagus, sementara di agama ini tidak boleh ya. Nah, nanti akan muncullah nilai-nilai religius yang tertanam pada hati kita masing-masing. Oke, demikianlah dulu materi tentang jenis-jenis nilai sosial. Mudah-mudahan kita mengerti dengan materi ini. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.